Tanaman yang memiliki nama Latin Theobroma cacao ini, atau yang memiliki nama coklat atau kakao di Indonesia, ini pohonnya tegak tinggi, bisa sampai 2 sampai 10 meter sebenarnya. Batangnya bebas, cabangnya dapat mencapai 6 meter. Lurus, perakaran dangkal, daunnya tunggal, bentuk daunnya bulat telur hingga elips, kurang lebih 5 sampai 9 kali 3 sampai 7 cm, dan bagian pangkalnya membulat, bagian ujungnya runcing, bagian tepinya rata, sehingga tampak terlihat bergelombang. Kedua permukaan daunnya hijau muda, warnanya hingga hijau tua. Sementara ibu tulang daunnya melekuk ke dalam pada permukaan atas dan menonjol pada permukaan bawah, sementara tulang daunnya sekunder menyirip. Urat daunnya berbentuk jala. Berbunganya tumbuh pada batang-batang utama dan cabang-cabangnya besar, warnanya merah muda. Sementara buahnya berbentuk bongkol, berusuk 10 dan membujur. Tumbuhan ini, yakni kakao atau coklat ini dapat tumbuh dengan baik pada iklim yang spesifik, yakni suhu rata-rata sekitar 29 derajat Celcius, di mana suhu rata-rata bulan terdingin tidak boleh kurang dari 15 derajat Celcius. Kalau kurang dari 15 derajat maka akan kurang bagus. Dan suhu minimum sekitar 10 derajat Celcius. Dan suhu lebih rendah dari ketentuan tersebut akan dapat mati tumbuhan ini. Tumbuhan coklat atau kakao ini akan mati. Dan kakao atau coklat ini peka terhadap suhu yang tinggi. Enggak mau suhu yang terlalu dingin, enggak mau suhu yang terlalu tinggi. Terutama pada tanaman muda, sehingga suhu di atas 32 derajat Celcius akan menyebabkan kerusakan pada daunnya yang muda. Hal ini menyebabkan perlunya naungan. Makanya seringnya ketika menanam di atas polybag, ya, kemudian ditaruh di bedengan, biasanya ada naungan di atasnya. Jadi dikarenakan khawatir rentannya rusak. Sementara curah hujan yang optimal untuk tumbuhan ini sebesar 10 mm per bulan dan 200 mm per bulan, dan ini merupakan batas maksimum. Adapun drainase tanah perlu diperhatikan karena tumbuhan ini memiliki perakaran yang dangkal, dan coklat tumbuh subur pada ketinggian tanah 500 meter di atas permukaan laut. Coklat ini atau kakao ini merupakan habitat alami. Ini tanaman coklat atau kakao ini berasal, ada yang mengatakan dia berasal dari Amerika tropika yang menyebar ke kepulauan Karibia, Afrika, ya, Afrika Barat terutama, kemudian ke beberapa wilayah lainnya seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, Laos, Kamboja, bahkan sampai ke Myanmar dan Filipina. Tapi sebagian ada yang mengatakan, menyelisih dari ini, bahwasanya kakao atau coklat ini berasal dari Tanjung Yucatan, Meksiko. Dan persebaran kakao yang tumbuh di Indonesia ini meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Ambon. Dan sejak zaman pro-Kolombia, kalau kita merujuk kepada sejarah dan kebudayaan orang Amerika sebelum masuknya pengaruh Eropa ke Amerika, maka coklat menjadi salah satu komoditi perdagangan yang penting. Dan coklat ini pertama kali dibudidayakan oleh suku Maya di Amerika Tengah, kira-kira 1500 sebelum Masehi. Adapun kakao yang oleh suku Maya dan Aztec ini dulu digunakan biji kakao sebagai mata uang, dan kulit buahnya yang matang yang berwarna keemasan dipakai sebagai gelas untuk minuman. Makanya minuman tersebut yang kemudian disebut dengan coklat. Jadi yang memberikan nama pertama kali adalah suku Maya, ya. Ya, ini bubuknya dibikin minuman, tapi gelasnya pakai kulit buahnya yang matang, yang keras itu, yang warnanya kuning keemasan, dan minuman ini disebut sebagai coklat. Dan kakao ini atau coklat pertama kali diekspor, makanya lebih terkenal dengan nama coklat. Ya. Dan dia diekspor pertama kali ke Eropa ini pada tahun 1585 Masehi. Sementara terbentuknya kakao menjadi coklat batangan pertama kali dibuat ini pada tahun 1848 Masehi. Dan perkebunan kakao berkembang di daerah
di daerah-daerah dengan ketinggian menengah hingga tinggi, dan yang paling bagus 500 meter di atas permukaan laut. Dan disebutkan pula bahwasanya kakao ini merupakan tumbuhan yang dikembangbiakan dengan biji. Akan tetapi dapat juga dilakukan dengan cara stek, baik dari cabang ataupun dari batang. Ya. Dan kalau pembudidayaan ini biasanya kalau yang pakai biji itu biasanya dengan polybag. Ya, dengan polybag, satu polybag itu satu biji. Ya, kemudian setelah sedikit tumbuh sudah cukup, kemudian baru ditaruh di bedengan ya. Dan biasanya ketika masih polybag itu bedengannya dinaungi. Ya. Adapun bagian yang digunakan sebagai obat kakao ini adalah bijinya. Dan coklat ini yang digunakan adalah bijinya. Maka dia memiliki nama Simplicia theobromai kakao semen. Ini biji coklat. Yang digunakan biji coklat. Orang zaman dahulu, karena ini lahir klasik, walaupun tidak dikatakan sebagai bahan obat klasik Indonesia, tidak. Akan tetapi bahan obat klasik dunia pada umumnya ada di beberapa negara 1500 tahun sebelum Masehi, maka masih bisa disebut sebagai klasik. Walaupun bukan khas Indonesia. Ya, karena sekarang sudah mulai banyak di negeri kita, makanya kita juga akan bahas ya, kita bahas juga. Di mana orang-orang pada zaman dahulu memanfaatkan kakao atau coklat ini berdasarkan karakteristiknya. Di mana coklat memiliki rasa yang agak pahit, sedikit manis, yang lama-kelamaan terasa agak kelat. Kemudian sifatnya hangat dan aromatik, ya, dan mampu membunuh cacing atau meluruhkan cacing. Dari karakternya, maka orang-orang zaman dahulu menggunakan coklat ini digunakan untuk penenang, ya, digunakan untuk penenang dan digunakan untuk mengatasi gangguan panas, meningkatkan stamina, ya, kemudian mempertahankan agar sperma tidak cepat keluar, kemudian menahan, membuang lembab dan panas. Ya, makanya wajar kalau kemudian digadang-gadang coklat ini nanti kakaonya pada penelitian ternyata anti kanker, ya. Karena dia juga menguatkan kinerja jantung, meluruhkan cacing, menguatkan kinerja pencernaan. Ya, di mana coklat juga menghilangkan rasa nyeri, kemudian meningkatkan vitalitas, meningkatkan energi vital. Beberapa peneliti mengatakan coklat banyak mengandung kandungan theobromin, alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, lemak coklat, kafein, protein, pati dan zat samak, dan juga mengandung peniletilamin, yakni suatu senyawa yang mirip amfetamin yang dapat meningkatkan serapan triptofan ke dalam otak yang menghasilkan dopamin, yakni pemicu perasaan senang dan perbaikan pada suasana hati, ya, tenang. Ya. Sementara para pengobat klasik mengatakan dia bisa menenangkan dikarenakan rasanya yang pahit dan sifatnya yang kelat. Dan aromatiknya mengusir angin, mengatasi sakit kepala. Ya, sementara pada penelitian coklat atau biji kakao ini mengandung lemak dalam jumlah yang cukup banyak, 40-50%, yang dijadikan choco butter yang kandungan utamanya theobromin, yang senyawa ini mirip dengan kafein. Adapun khasiat dengan kegunaan biji kakao ini atau coklat dapat digunakan sebagai obat. Seringnya digunakan sebagai obat ambeien dikarenakan panas, usus, cacing kremi, dikarenakan gangguan pencernaan dan tekanan darah rendah. Digunakan dia merupakan tonik, memberikan efek relaksasi dan menenangkan, serta mencegah terjadinya bibir pecah-pecah. Ya, selain mengatasi ambeien, cacingan darah rendah, eksim, kemudian juga pusing, pada penelitian coklat dikenal sebagai antiinflamasi atau kakao karena terdapat banyak manfaat kesehatan yang terdapat pada senyawa aktif kakao dan coklat hitam. Ini pada penelitian menginvestigasi potensi antiinflamasi ini dari kandungan klofamid yang ada pada coklat. Ya, di mana pada semua tes membuktikan bahwasanya klofamid merupakan senyawa yang paling ampuh untuk meningkatkan aktivitas
peroksisom ya, yang hal ini mengindikasikan klofamid ini menjadi senyawa bioaktif dengan aktivitas antiinflamasi pada sel tubuh manusia, anti radang. Karena menurut pengobat klasik, dingin coklat ini dan pahitnya ini bersifat dingin, menyebabkan coklat ini anti radang, menurunkan panas, anti radang. Dan coklat juga panas racun. Dan coklat dikenal juga anti kanker, dikarenakan kandungan pentameric procyanidin ya, atau disebut dengan pentamer ya. Pada penelitian diketahui menjadi sebab sel kanker payudara pada manusia. Pada penelitian terlihat bahwasanya pentamer secara selektif menghambat proses tumbuhnya kanker payudara pada manusia. Dan juga pada penelitian coklat atau kakao ini diketahui sebagai anti tumor, di mana penelitian investigasi efek cairan kakao atau cairan coklat pada enzim penanda tumor alkalin fosfat atau ALP, hasilnya menunjukkan cairan kakao ini dapat menurunkan secara signifikan terhadap tumor. Dan berdasarkan hasil penelitian, senyawa polifenol yang terdapat pada cairan kakao ini memiliki potensi menurunkan serangan hepatokarsinogenis, yakni tumor yang ada pada hati. Sedangkan pada biji kakao yang semi fermentasi kering, fraksi albuminnya menunjukkan aktivitas anti tumor dengan adanya penurunan sel tumor kepada sel tumor yang signifikan. Selain itu, coklat juga dikenal sebagai anti malaria. Ya, anti malaria propilaksis, yakni bukti yang disebutkan beberapa literatur, ada 5 mekanisme yang diduga mendukung klaim anti malaria ini pada kakao. Dikarenakan yang pertama, kakao ini meningkatkan ketersediaan antioksidan pada plasma. Yang kedua, kakao ini memberikan efek membran secara umum dan membuat eritrosit secara khusus. Yang ketiga, kakao atau coklat ini meningkatkan level plasma nitrit oksida. Sementara yang keempat, terdapat aktivitas anti malaria, yakni dari kandungan flavonoid pada kakao dan turunan-turunannya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yakni meningkatkan sistem imun dikarenakan kandungan kakao termasuk kokobatri ini, yakni polifenolnya. Ya, kemudian juga magnesiumnya, zinknya, dan sebuah hipotesis menyebutkan bahwa kakao ini merupakan atau bisa digunakan sebagai diet anti malaria. Dan selain anti malaria, penelitian juga menyebutkan bahwasanya kakao yang mengandung LCC atau lignin karbohidrat kompleks pada lignin karbohidrat kompleks massa pada kakao menunjukkan aktivitas anti HIV yang tinggi, lebih tinggi dibandingkan yang ada pada kulit arinya kakao. Artinya di bijinya lebih tinggi daripada yang ada pada kulit arinya. Dan dia juga sebagai agen kemopreventif lever, yakni penelitian ini bertujuan mengetahui kemampuan teobroma kandungan yang ada pada kakao untuk menghambat adanya racun yang menyerang hati yang berasal dari obat. Kemudian kakao juga pada penelitian dikenal sebagai anti kolesterol, secara signifikan menurunkan kolesterol level dan level triglycerid dari kenaikannya. Dan kakao juga merupakan pelindung kulit, di mana biji kakao yang segar secara penelitian kaya akan flavonol. Ya, sayang di hari ini pengolahan coklat yang hari ini menyebabkan antioksidannya yang terkandung di dalamnya berkurang drastis dengan pengolahan-pengolahan yang ada. Padahal kalau masih utuh antioksidan yang ada pada kakao atau coklat ini, dia juga melindungi kulit, ya, kemudian juga melindungi anti kanker, ya, dan merupakan senyawa yang ada pada kakao, yakni atau coklat ini yang flavonoid ini menunjukkan aktivitas antioksidan yang kuat untuk melindungi tubuh melawan oksidasi dan mencegah penyakit terkait stres. Ini menenangkan. Dan dia juga anti mutagenetik, ya, polifenolnya juga terbukti memiliki aktivitas antioksidan, sehingga
memakan makanan yang mengandung polifenol seperti coklat ini, diharapkan kita untuk mengkonsumsi untuk mencegah terjadinya kanker atau mencegah terjadinya tumor. Artinya di sini klaim atau pernyataan penelitian yang dilakukan oleh para pengobat klasik, di mana dia memiliki rasa yang agak pahit, menurunkan panas, mengusir panas racun atau panas yang bergabung dengan hawa lembab, angin panas yang